Welcome back to my channel Arona Story. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yang prestasinya tidak bisa diraukan lagi. Yuda Putra Sagala. Oke Bung, selamat sore Bung. Yuda Putra Sagala. Ini saya kira-kira penasaran sama saudara Yuda ini ya. Ada yang bilang prestasinya di kancah sepak bola, terutama olahraga ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana tanggapan Anda, Bu, Ya, mengenai koleksi-koleksi medali atau pernah juara dalam kompetisi apa aja gitu? alhamdulillah bersyukur karena saya hobi dalam bidang olahraga, apalagi sepak bola. Ya, dalam hal ini saya bersyukur banyak pengalaman saya ambil dalam bermain sepak bola, apalagi di dunia tarkam. Oke. Dan kisaran atau bayaran yang pernah tertinggi yang pernah Bung peroleh berapa kira-kira gitu? Ya, itu tergantung jauhnya juga. Nah, Kalau jauhnya hanya kira-kira 3 jam dari Pekanbaru, bayarnya sesuai dengan jauhnya juga, sekitaran 250 ya, seperti itu. Tapi kalau bermain seperti kayak pulau, ya itu beda lagi, karena dia harus perjalanan 1 hari terus nginap di sana gitu. kalau kita berbicara tentang sepak bola, kita tidak jauh-jauh dengan Bung Yuda ini. Kenapa? Di Himatawak saja saudaranya sudah cukup berpengalaman lah dalam bidang olahraga, terutama sepak bola dan futsal. Benar begitu, Bung? Nah, jadi di sini sore hari ini kita kedatangan sekaligus untuk menanyakan apa aja pengalaman-pengalaman yang Bung Yuda pernah torehkan, baik di kompetisi lokal, antar kampus, ataupun yang kedepannya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, di balik pengalaman-pengalaman sepak bola Anda, apakah ada terselip pengalaman-pengalaman yang sedih ataupun yang senang ataupun yang bercampur gimana gitu ya? Banyak, kalau pengalaman sedih pasti ada, dan pengalaman yang lebih senang itu pasti ada juga. Nah, iya. Tapi di sini saya juga pernah mendengar bahwa Anda pernah dijuluki Mas Gawat ya? Ya, jadi kami di sini orang Sidimpuan mempunyai organisasi yang namanya Himata Baksel. Jadi waktu kami mahasiswa baru, kami disakral supaya bisa bergabung dengan anggota Himata Baksel. Jadi di sini saya dibuat sebagai anggota Himata Baksel yang berinisial Mas Gawat. Kalau boleh tahu asal usul Mas Gawat itu dari mana, Bung? Itu saya juga apa namanya terlalu bingung gitu ya. Apa Mas Gawat itu artinya apa gitu kan? Atau adakah dari ke belakang-belakangnya filosofinya, sejarahnya gitu? Mungkin kalau masalah itu pasti ada. Ya, dari senior ke senior, terus turun-temurun ke juniornya juga. Pengalaman apa aja yang Bung dapatkan dari organisasi yang dinamakan Himata Baksel itu ya? Kalau pengalamannya banyak, seperti mendapatkan keluarga baru. Yang tidak ada keluarga di sini, kita mempunyai teman dari satu kampung terus menjadi keluarga. Jadi susah senangnya kita dapat bersama. Oke, jadi di dalam organisasi itu kekeluargaan itu sangat erat ya, Pasti. sangat erat. Nah, jadi yang membuat Anda pasti dalam organisasi pasti ada pro dan kontranya ya kan. Kalau menurut Bung Yuda ini pro dan kontranya di dalam organisasi Batabak ini apa? Bagi saya sebenarnya tidak ada, ya, karena di sini kan yang saya seperti sampaikan tadi, di sini kita keluarga, seharusnya tidak ada pro dan kontra. Baik. Jadi kalau menurut Bung Yuda organisasi itu sangat perlu, sangat perlu. Itu memaksakan diri kita untuk mandiri Iya, dan meningkat kekeluargaan yang sangat benar. Jadi kalau menurut Bung Yuda ini organisasi Bung Yuda kemarin apa namanya Bung? organisasi Himata Baksel. Itu Himata Baksel itu kepanjangannya kalau boleh tahu? Kepanjangan dari Himata Baksel yaitu Himpunan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan, Pekanbaru. Berarti itu mencakup semua di Tabaksel Iya, sana ya. benar. Ya. Apakah ada pengalaman yang kurang enak gitu, kurang baik di dalam organisasi itu?
Kalau itunya pasti ada, Hmm. tapi kita terima dengan lapang dada, terus kita ya seperti itulah. Soalnya kita kan sebagai junior harus terima masukan-masukan dan arahan dari senior kita. Walaupun senior-senior kita ini eh, punya mental yang kuat, punya visi yang kuat, terus punya apa banyak lah sebagainya. Oke, jadi dalam organisasi itu Bung Yudi ini bisa dikatakan aktif lah ya, atau organisasi walaupun di dalam kampus internal maupun eksternal ya. Nah, jadi berbicara tentang organisasi sudah, kita berbicara tentang sepak bola lah sebaliknya dulu. Boleh, Itu kan boleh. di awal tadi Ya, hanya boleh, boleh. segelintir saja ya kan. Bung Yudi ini mulai main sepak bola itu umur dari berapa? Gitu? Oh, kalau itu jangan ditanya sejak SD. Dulu saya SSB di Kota Padang Sidimpuan yang membesarkan nama saya di kancah sepak bola di Sumatera juga, yaitu namanya SSB Bina Remaja. Oh, Bina Remaja. Boleh disapa-sapa dulu pelatihnya kalau nanti apa ya kan? Kalau masih ada ya. Tapi pelatihnya sudah pensiun. Oh, udah pensiun. Kalau ya ini, kalau boleh tahu SSB Bina Bung Remaja. Yuda ini Bina Remaja itu kalau dirankingkan sekota Padang Sidimpuan itu menurut Bung sendiri ranking berapa tuh? Kalau bagi saya SSB Bina Remaja pada zamannya ya itu kelas papan atas menurut saya. Dan memang tim itu mempunyai bibit-bibit yang sangat hebat. Sekarang kan di dunia sepak bola Kota Padang Sidimpuan sudah banyak bibit-bibit dari tim-tim lain dan SSB lainnya. Oke, itu menurut Bung Yuda itu pada zamannya gitu kan. Kalau pada zaman Bung Yuda mengikuti SSB itu, apakah itu bisa dikatakan 5 besar, ranking 5 besar di Kota Padang Sidimpuan? Jangankan 5 besar, 3 besar saya Oh, masuk 3 besar waktu Bung Yuda mengikuti pada bola masa SSB. saya, iya. Pada masa itu berarti Bung Yuda ini sudah mengikuti latihan sepak bola mulai dari usia dini lah ya kan. Seperti kita menuntut ilmu masih usia dini ya. Arona Channel.